Halo sobat, ketemu lagi ya dengan saya di video ini dan channel ini. Kali ini tuh saya mau bahas nih mengenai mimpi saya. Dulu saya pernah bermimpi. Di dalam mimpi saya melihat bangsa Indonesia ini tertutupi oleh lubang. Ada lubang yang sangat besar di bawah bangsa Indonesia. Dan lubang itu terenganga di atas bangsa Indonesia, terenganga di bawahnya. Dan saya melihat semua orang Indonesia semuanya jatuh ke dalam lubang itu. Dan saya juga melihat sebagian kecil dari orang-orang di Indonesia, mereka tiba-tiba menghilang. Dan yang lainnya mereka semua dimakan oleh lubang hitam itu yang ada di Indonesia. Jadi saya bermimpi, saya melihat ada lubang yang hitam yang ternganga di Indonesia. Dan lubang itu menelan semua orang, terkecuali sebagian kecil orang-orang di Indonesia. Ada sebagian kecil orang-orang di Indonesia tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba menghilang begitu saja, entah kemana. Dan saya juga melihat ada gumpalan asap yang sangat tebal dan sangat hitam. Gumpalan asap pekat yang sangat besar, hitam dan tebal, membumbung tinggi dari Indonesia. Lalu gumpalan asap hitam itu meletus di atmosfer bumi. Gumpalan asap itu meletus di atmosfer bumi. Dan tiba-tiba gumpalan asap hitam itu menyelimuti seluruh bumi. Seluruh bumi terselimuti oleh gumpalan asap hitam yang pekat. Lalu saya melihat air laut menari-nari. Air laut menari-nari menunjukkan suatu kebahagiaan bahwasanya Tuhan sudah berkenan atas semuanya. Air laut menari-nari dan berdansa. Saya melihat air laut yang sangat tinggi tiba-tiba datang ke Indonesia. Dan air laut itu menari-nari seperti mendengar alunan musik yang sangat indah. Air laut itu menari-nari. Dan lalu tiba-tiba saya melihat Indonesia hilang. Indonesia hilang dari peta dunia. Tidak ada lagi yang namanya Indonesia. Indonesia sudah hilang, sudah menjadi lautan. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Ini adalah mimpi yang begitu luar biasa yang saya alami. Dan di dalam mimpi saya merasakan. Di dalam mimpi saya merasakan semua kejadian itu akan tergenapi dan akan terjadi menjelang tutup tahun. Menjelang tutup tahun pembukaan 2025. Jadi menjelang tutup tahun, semua mimpi saya itu akan dimanifestasikan. Manifestasi dari mimpi saya itu pasti terjadi. Dan saya merasakan di dalam mimpi saya itu, saya merasakan semua itu akan tergenapi dan terjadi menjelang akhir tahun, menjelang 2025. Entah di bulan Oktober, entah di bulan November, entah di bulan Desember. Tapi yang aku rasakan itu sepertinya menjelang akhir tahun gitu. Karena saat kejadian itu saya merasakan ini seperti menjelang akhir tahun. Di mana saya mengalami mimpi itu berturut-turut
tidak sekali mimpi saja, no. Semuanya terjadi berturut-turut. Dan dengan melihat kenyataan saat ini, saya melihat banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh mulai dari bulan Agustus. Gempa-gempa kecil yang terus-menerus terjadi. Tiba-tiba air laut surut, tiba-tiba ikan-ikan naik ke daratan, sampai kemunculan ikan-ikan oarfish yang menandakan gempa dan tsunami. Bahkan Indonesia kedatangan jumlah oarfish yang paling banyak. Kalau di tempat-tempat lain paling-paling hanya satu atau dua saja. Kalau di Indonesia, jumlah ikan oarfish yang terdampar atau datang ke Indonesia lebih dari 5, bahkan sampai 10. Ini menunjukkan bahwasannya Indonesia itu terpilih. Indonesia itu menjadi negeri yang spesial. Indonesia menjadi bangsa pilihan di akhir zaman. Karena semuanya sudah sesuai dengan Alkitab. Bahkan Alkitab sendiri juga sudah meramalkan akan terjadinya goncangan akhir zaman. Siapa tahu Indonesia yang terpilih untuk mengalami goncangan akhir zaman, supaya bangsa-bangsa di dunia melihat betapa dahsyatnya perbuatan Allahku, betapa hebatnya karya Allahku, dan betapa luar biasanya Dia. Siapa tahu bangsa Indonesia yang terpilih dan bangsa Indonesia yang dipilih, dan itu menjadi suatu kebanggaan bahwasanya kita warga Indonesia, kita dari bangsa Indonesia, ternyata bangsa ini tuh dipilih oleh Tuhan, supaya Tuhan bisa menunjukkan perbuatan-perbuatannya yang dahsyat di atas muka bumi ini. Di mana banyak sekali ya orang-orang sudah mulai khawatir dan merasakan dan khawatir akan pemberitahuan dari BMKG akan terjadinya atau berpotensinya gempa megatrust di Indonesia. Apa mungkin gempa megatrust ini adalah goncangan akhir zaman? Dan apa mungkin Indonesia yang dipilih di akhir zaman? Kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia, dan kita harus bangga bahwasanya bangsa Indonesia ini ternyata menjadi bangsa pilihan di akhir zaman. Jangan sampai kita berkecil hati, kita orang Indonesia, kita ikut-ikutan jadi orang Arab. Apa-apa pakai bahasa Arab, lalu menganggap kalau surga itu pakai bahasa Arab, harus bisa bahasa Arab karena Al-Quran bahasanya Arab. Kita juga nggak boleh nih jadi ke Israelan. Wah, di Israel bahasanya Israel bahasa Ibrani, apa di surga pakai bahasa Ibrani ya? Harus belajar bahasa Ibrani. No. Jangan jadi ke barat-baratan. Wah, pecinta barat, cinta Korea gitu ya. Ikut-ikutan gaya Korea, ikut-ikutan bahasa Korea. Jangan. Banggalah menjadi warga negara Indonesia. Banggalah menjadi rakyat bangsa Indonesia. Karena bangsa ini bisa jadi menjadi bangsa pilihan di akhir zaman. Itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.